Saya melihat IT itu, perkembangan IT itu, terutama internet, ya, media sosial itu sebagai positif. Asal kita bisa menggunakannya dengan cerdas. Ya. Karena kita tidak menggunakan yang cerdas menjadi negatif itu. Ya. Saya juga melihat dan saya juga melakukan bahwa itu bisa menjadi media dakwah yang bagus sekali. Karena masukan sedikit-sedikit, sedikit-sedikit tiap hari itu kan lama-lama jadi bukit, dia jadi tertanam gitu. Ya. Cuma dia mempunyai samping itu satu, yang kedua yang baik juga silaturahmi bisa lebih gampang. Gitu. Lebih gampang itu, lebih kita kontak dengan saudara-saudara yang jauh atau kenalan baru, bisa langsung terjadi bukan hanya saling sapa, tapi juga kerjasama bisa. Profesor juga aktif juga di media sosial gitu ya. Aktif juga saya aktif di Twitter maupun di Facebook. Di Facebook ya. Ada satu yang harus kita perhatikan gitu, yaitu bahwa kalau kita tidak hati-hati, terutama anak-anak muda, tidak hati-hati, apalagi remaja gitu ya, atau apalagi pra-remaja gitu, tidak hati-hati, itu serbuan informasi luar biasa. Serbuan informasi ini luar biasa, sehingga menjadi orang bisa menjadi kehilangan jangkarnya gitu. Ditarik ke sana kemari oleh berbagai kekuatan, berbagai simpul-simpul, berbagai komunitas gitu ya. Dan saling bersaing dan saling mengedepankan dirinya sendiri saja gitu, eksklusif gitu. Dan kalau kita tidak hati-hati bisa tercabik-cabik. Yang juga dampak lain daripada yang kurang baik, bahkan menurut saya serius adalah dia menggerus budaya membaca. Budaya membaca. Membaca dalam pengertian buku yang bagus ya. Membaca buku yang bagus. Karena apa? Proses atau jalan pencerdasan yang sangat-sangat bagus itu, satu-satunya jalan pencerdasan yang paling bagus itu adalah membaca. Jadi sungguh-sungguh tidak salah Al-Quran firman pertama itu. Ayat Al-Quran. Itu sungguh-sungguh tidak salah itu. Nah, membaca buku yang bagus secara utuh itu sungguh-sungguh mencerdaskan gitu. Dan kecerdasan itu menjadi bagian kita untuk seterusnya gitu. Kita baca itu. Tapi kalau kita hanya icip-icip kesana kemari, tidak pernah terbentuk suatu kumulasi ilmu pengetahuan yang mantap gitu. Ya, artinya membaca secara terstruktur apakah sekarang hadirnya internet gitu ya, itu kan memudahkan orang untuk mencari pengetahuan. Betul. Nah, kekurangan tadi kan tidak terstruktur, jadi terpecah-pecah dan lain sebagainya gitu. Betul. Nah, sekarang ini kan muncul kayak e-book gitu ya, PDF buku-buku, jurnal-jurnal yang bisa diakses dengan mudah. Apakah itu bisa sama saja dengan membaca buku seperti ini, Pak? Dalam hal itu saya kira sama saja. Ya? Tapi mungkin ada masalah teknis di situ. Masalah teknisnya adalah kalau yang saya alami ya, membaca lewat internet sebagai e-book itu ya. Ada keakraban yang hilang. Ada semacam kalau kita pegang buku itu kan ada keakraban tuh. Apalagi kalau kita punya tanda-tanda tersendiri dalam buku, tanda-tanda ada keakraban dan buku itu disimpan terus. Tapi kalau membaca dalam e-book itu saya agak khawatir bagaimana caranya memberikan mungkin ada caranya, saya belum tahu, tapi menurut saya keakraban kita dengan buku itu jauh lebih tinggi daripada keakraban dengan e-book gitu. Apalagi misalnya generasi muda kita atau siapapun gitu ya, mengakses internet itu bukan dalam konteks ingin mencari pengetahuan ya secara lebih terstruktur, tapi mencari lebih banyak hiburannya. Betul. Pola membaca seperti ini atau pola berinteraksi dengan internet seperti ini, itu kira-kira dampak sosialnya itu seperti apa, Prof? Yang jelas kalau dampak sosialnya itu menjadikan kita kehilangan diri kita sendiri gitu. Jiwa menjadi tidak utuh, jati diri tidak utuh, tercabik-cabik, terserpi-serpi. Nah, orang dalam kondisi terserpi-serpi, apalagi remaja gitu ya, gampang sekali ditarik pada hal-hal yang tidak bagus. Artinya hadirnya internet kan ada otonomi diri untuk mengakses apapun ya, termasuk sumber pengetahuan. Dalam bidang keagamaan misalnya, seseorang itu punya hak untuk akses langsung terhadap katakanlah pengetahuan agama yang ingin diketahui. Tetapi tanpa adanya ustadz misalnya, tanpa ada guru yang bisa membimbing, itu bisa tercabik-cabik ya, bisa menimbulkan salah persepsi gitu ya. Nah, sekarang misalnya muncul situs-situs gitu ya, situs-situs dakwah yang oleh banyak pengamat dianggap itu menyebarkan paham Islam
yang kurang ramah gitu ya, yang dalam konteks Muhammadiyah paham Islam yang kurang Muhammadiyah begitu, karena mengajarkan lebih kebencian misalnya terhadap orang lain ya, kemudian eksklusivisme atau ketertutupan. Nah, ini yang disajikan di media-media sosial atau karena di internet sekarang ini. Menurut Profesor gimana? Nah, saya kira kita harus sungguh-sungguh bisa pengguna internet yang cerdas, udah mantepin aja. Kalau ada yang bawa-bawa seperti itu, tinggalkan aja gitu. Jadi kita sudah mempunyai jenis yang kita hendak baca gitu. Jenis yang hendak kita baca itu adalah buku-buku ya atau artikel-artikel yang sungguh-sungguh memiliki otoritas. Ya. Otoritas, akal budi yang sungguh-sungguh mengarah kepada kebaikan dan menguasai fakta-fakta, fakta-fakta, tidak hanya mengambil satu fakta yang lain, yang fakta lain ditinggalkan gitu, tapi komprehensif masalah gitu, cerdas ya, dan sungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran itu, karena kita kan di dalam Al-Quran terutama ditekankan itu tegakkanlah mizan gitu. Ya, menegakkan mizan bukan berarti kita sendiri harus bersaksi dengan keadilan, tapi kita juga harus membaca buku-buku yang kira-kira menegakkan mizan itu gitu. Jangan baca asalnya. Kalau buku-buku tidak menegakkan mizan, tinggalkan gitu. Karena itu tidak baik bagi jiwa kita sendiri ya. Dan juga hanya buang-buang waktu. Tidak mencerdaskan. Tidak membuat kita menjadi lebih matang, lebih dewasa, lebih cerdas, lebih bertanggung jawab gitu. Menarik sekali, Prof. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa TVmu, semakin menarik perbincangan kita dengan Profesor Muchtar Babotinggi, dan kita lanjutkan karena kita tidak sabar untuk menggali informasi dan pengetahuan dari beliau. Prof, tadi menarik ya tentang apa istilahnya ya, ada generasi yang mungkin mengalami split personality, ketercapik-capikan karena globalisasi atau perkembangan teknologi informasi yang juga membawa dampak buruk bagi perkembangan generasi muda Muslim misalnya ya. Nah, tadi misalnya salah satu dampaknya adalah budaya membaca yang berkurang. Nah, begitu. Nah, selain itu, Prof, sekarang itu kan ada semacam perasaan hilangnya atau luruhnya jati diri sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi Muslim. Gitu. Sekarang ini generasi muda Indonesia, gitu ya, Muslim Indonesia, itu mereka lebih suka, ya, lebih mencintai katakanlah, atau lebih terpengaruh, terpapar oleh budaya-budaya dari asing. Misalnya sekarang ini ada budaya K-pop, belum lagi ada budaya Hollywood, Bollywood, dan sebagainya. Nah, bagaimana kira-kira kita sebagai orang Muhammadiyah, sebagai seorang Muslim, dan sebagai seorang warga Indonesia, itu bisa membangun jati diri kita, jati diri keislaman, keindonesiaan, yang kokoh, yang bisa sejajar dengan karakter bangsa-bangsa lain. Gitu. Sebetulnya, membangunnya itu dengan membaca apa sebetulnya sejarah Islam itu sendiri, apa Islam itu sendiri gitu ya. Dan memahami bahwa Islam itu dalam sejarahnya, dalam ajaran-ajarannya sungguh-sungguh berharga. Nah, itu aja dulu pertama-tama. Gitu. Jadi beranilah membaca sejarah, rajinlah membaca sejarah, gitu ya, mengetahui bahwa itu khazanah peradaban Islam itu luar biasa. Sekarang banyak dilecehkan, orang-orang berbahasa Arab atau bahasa dilecehkan gitu. Padahal sepanjang 12 abad barangkali itu bahasa Arab itu bahasa yang supreme gitu. Bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ya, bahasa karena dia yang penyebar peradaban gitu. Peradaban. Supreme. Jadi yang ada sekarang ini sebetulnya belum ada peradaban yang bisa menjajari itu dalam hal sebagai cahaya peradaban gitu ya. Nah, tapi itulah kembali menjaga diri kita sendiri mengenai integritasnya gitu. Integritas pribadi kita, integritas iman kita, integritas tujuan kita, integritas iman.
dengan itulah kita bisa membina gitu, dan tidak gampang terpengaruh. Kita tidak melihat bahwa apa namanya, oh ini ada mode baru, ada fashion baru lagi. Ya, itu dia. Tidak gampang itu, karena kita bisa apa namanya, bisa mempunyai kepribadian sendiri. Dengan kata lain, barangkali di sini kita harus merujuk sebentar pada apa yang dikatakan oleh Cak Nur dulu ya. Dia mengatakan itu apa namanya, modernisasi bukan westernisasi. Gitu. Betul. Ya, ini penting sekali. Modernisasi bukan westernisasi gitu. Jadi jangan lupa pada kepribadian sendiri. Jadi kita mengambil api dari modernitas itu ya, betul. bukan abunya. Betul, begitu ya. betul. Nah ini yang saya kira perlu kita, karena banyak sekali contoh-contoh dalam sejarah Islam, banyak tokoh-tokoh Islam, pribadi-pribadi Islam yang sungguh-sungguh pribadi-pribadi istimewa gitu. Ambil misalnya. Dan dalam konteks tadi itu, maka umat Islam itu harus mengetahui sejarah Islam, betul, ya kan? Betul. Selain Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian sejarah tadi itu, atau Sirah Nabawiyah dan juga sejarah Islam, itu sangat penting, Prof ya. Sangat penting. Nah, apa namanya? Dalam menurut pandangan Prof, apakah sejarah Islam menyajikan sebuah peradaban yang luar biasa, atau justru sebaliknya? Karena kalau kita belajar sejarah Islam itu yang adalah konflik-konflik dan intrik-intrik politik, Prof. Jadi aspek-aspek kebudayaannya, aspek-aspek peradabannya yang adiluhung, yang luar biasa tadi itu terabaikan. Nah, menurut Prof bagaimana? Saya kira tergantung bagaimana kita memilihnya ya. Memang ada konflik-konflik berdarah gitu ya. Tetapi juga tidak bisa dilupakan bahwa cahaya yang terpancar gitu. Kita ambil misalnya peradaban Spanyol Islam, Andalusia. Islam misalnya, bukan hanya Spanyol Islam, juga Mogul India misalnya. Gitu ya. Bukan itu Imperium Ottoman itu sebetulnya ada contoh-contoh peradaban yang belum ada presidennya ya di dunia, yang membuat orang semua hidup secara berharkat berbeda-beda itu bersama-sama. Agama-agama yang berbeda-beda hidup bersama dengan berharkat di situ gitu. Tidak ada agama-agama lain yang kerajaan-kerajaannya yang bisa seperti itu. Bahkan misalnya saja ketika ambil misalnya Palestina, ketika direbut oleh Islam, direbut oleh Islam, tidak ada pertumpahan darah, tidak dibunuhin orang-orang itu. Tapi ketika diambil lagi oleh kerajaan tentara salib, dibunuhin lagi orang-orang semua itu. Masalahnya. Jadi apa namanya, akan kelihatan bahwa sebetulnya siapa yang bercahaya gitu. Siapa yang bercahaya, siapa yang menegakkan cahaya dalam peradaban itu sebetulnya. Nah, kalau kita memahami itu, kita menjadi oh iya ya, sebetulnya ini bukan Islam itu luar biasa mulia, luhur itu. Tapi yang terjadi di dunia muslim ya, kalau dalam konteks tadi sejarah itu, seringkali umat Islam itu dalam apa namanya, tidak melihat bahwa sejarah Islam itu sejarah yang bercahaya, sejarah mercusuar yang menerangi peradaban-peradaban lainnya di sekitarnya gitu ya, tentang toleransi, tentang keberagamaan, tentang kosmopolitanisme atau sikap terbuka terhadap yang lain gitu. Bahkan terdapat kecenderungan bahwa sejarah Islam itu mengajarkan eksklusivisme itu. Yang sekarang ini. Nah, sekarang ini misalnya. Betul. Menurut Prof gimana itu? Begini, perkembangan mutakhir itu kita harus lihat sebab akibatnya gitu. Apakah itu disebabkan oleh Islam itu sendiri yang begitu, atau dia bereaksi pada sesuatu yang sebetulnya tidak Islami gitu? Jadi semacam quid pro quo ya. Jadi kamu memperlakukan saya begitu, saya membalasnya begini gitu. Sebagian besar daripada kemunduran umat Islam sekarang ini karena mereka terlalu banyak reaktif pada perlakuan misalnya negara-negara adikuasa Barat yang memang sengaja menghancurkan mereka. Ambil misalnya serangan pada Irak, itu kan kebiadaban luar biasa, gitu. Nah, sekarang muncul ISIL gitu. Nah, ISIL karena bereaksi pada kebiadaban itu, dia menciptakan kebiadaban baru juga gitu. Sebagai reaksi, balas membalas, gigi dengan gigi, jiwa dengan jiwa gitu. Dia lupa cahaya agamanya gitu. Tapi karena terpengaruh dendam itu, akhirnya dia dendam juga gitu. Padahal sebetulnya Islam tidak memberikan contoh-contoh, dan di dalam Al-Quran sendiri mengatakan akan lebih mulia kalau kamu memaafkan gitu. Akan lebih mulia kalau kamu tidak membalas gitu. Jadi kita menjadi terbajak karena diperlakukan oleh orang-orang negara kuasa secara sangat-sangat jahat. Iman kita terbajak juga gitu. Bereaksi menjadi lupa kita punya iman sendiri gitu. Bagaimana kita bisa membunuh orang-orang saudara kita sendiri gitu di dalam masjid gitu dengan itu mengerikan sekali ya. Islamnya di mana gitu. Dan sekarang kan seakan-akan
terjadi pengkotak-kotakan yang Jadi sebetulnya diakibatkan itu secara adalah politik, misalnya Sunni dan Syiah gitu, Betul, yang betul. itu terjadi di masa lampau Betul. dan dalam konteks tertentu, Betul. misalnya di Arab Saudi, Betul. dan itu seakan-akan sekarang itu Indonesia juga ikut terpapar ya, oleh konflik sejarah dan konflik politik itu. Betul. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita ya, masyarakat Muslim Indonesia gitu. Kenapa mudah sekali ya terbawa oleh emosi sejarah politik yang kurang baik seperti itu. Betul. Nah, menurut Profesor, kita sebagai Muslim yang ketepatan kita berada di Indonesia, ya tentu saja berbhinneka tunggal ika, berpancasila dan lain sebagainya, melihat keragaman-keragaman di dalam diri Islam sendiri dan di luar Islam, bagaimana sebenarnya kita ya mendidik ya generasi muda atau siapapun umat kita itu untuk tidak terjebak pada limbo sejarah tadi itu. Ya, jangan terlalu gampang bereaksi. Oke. Jangan terlalu gampang reaktif. Aduh, ada penghinaan pada Nabi Muhammad di sana. Kita harus demonstrasi di sini. Kita harus hancurkan gereja. Itu tidak benar itu karena konteksnya di sana lain, kita di sini lain gitu. Ya, jadi kita merusak iman kita sendiri gitu. Padahal di sana lain, barangkali tujuannya lain, barangkali itu tidak ada hubungan dengan kita. Tapi karena emosi itu dan tidak bisa berpikir secara jernih itu akhirnya gampang. Jangan dilupakan bahwa orang-orang itu memang sengaja hendak begitu. Oh, orang Islam itu gampang diprovokasi. Provokasi aja berhancur gitu. Itu dilupakan oleh orang Islam pada umumnya. Di Timur Tengah itu berlangsung. Terutama di Timur Tengah, di India Selatan juga gitu. Jadi gampang diprovokasi, sebetulnya orang memprovokasi itu betul yang dikehendaki gitu. Diprovokasi supaya barangkali yang bikin kartun-kartun itu memang sengaja. Supaya terjadi keberangasan gitu. Keberangasan dari akhirnya hilang akal karena mabuk, karena amuk, hilang dia punya harga Islam itu hilang gitu. Padahal ada hal-hal yang mesti barangkali kita tanggapi aja secara ini harus kita mau dikerjain gitu. Pengetahuan tentang kita mau dikerjain itu harus kita dan kita juga jangan lupa bahwa kita kan sendiri pada setiap bangsa, setiap umat, setiap komunitas kan mempunyai proyek-proyek sendiri untuk membangun. Ditahan dulu. Setelah yang berikut ini, pemirsa. Pemirsa, kembali bersama Profesor Muchtar Pabutinggi untuk membincang tentang Islam yang berkemajuan. Prof, tadi menarik yang saya baca itu bahwa umat Islam atau kondisi Muslim dunia atau dunia Muslim itu kan sedang malai malis, sedang malai keprihatinan. Betul. Hilangnya budaya membaca, gagal dalam melihat sejarah Islam yang luar biasa di Luhung tadi itu. Karena itulah kemudian yang terjadi di dunia Muslim adalah kemunduran, gagal membaca, akhirnya muncul sikap-sikap yang reaktif tadi itu. Nah, menurut Profesor ya, kira-kira untuk membangkitkan kembali cahaya Islam sehingga Islam itu menjadi mercusuar peradaban, atau rahmatan lil alamin tadi itu, yang kosmopolitan, yang terbuka, yang mengayomi semua orang, ya, mengayomi perbedaan yang ada, itu bagaimana, Prof? Laksanakan apa yang sudah dirancang ya, secara matang, ya, baik secara komunitas maupun secara kelompok-kelompok ya, atau apalagi secara bangsa gitu ya. Laksanakan itu. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah terprovokasi oleh kekuatan orang-orang lain yang sengaja hendak memancing emosi atau kemarahan yang membuat kita lupa pada kita punya proyek sendiri gitu, untuk bangkit. Itu. Ini yang ini. Jadi sebenarnya kebangkitan Islam atau Nahdhah al-Islamiyah atau ya. Kebangkitan Islam umat Nahdlatul Muslimin tadi itu, kebangkitan Muslim. Itu menjadi sesuatu yang dalam tanda petik oleh beberapa peradaban atau pihak-pihak tertentu itu sebuah ancaman atau apa itu, Prof? Sangat bisa. Bisa. Jangan dilupakan pertanyaan. Tetap pada pertanyaan itu ya. Yang saya mau katakan tadi itu kita tidak boleh kehilangan kita punya program sendiri atau makro politik sendiri ya, makro sendiri gitu. Karena kalau kita kehilangan itu ya jadi tidak. Nah, kalau kita diprovokasi, kita lupa itu gitu. Jadi pertanyaan tadi bagaimana tadi? Ya,
apakah kebangkitan Islam ini, kalau umat Islam itu dibiarkan begitu saja, maka umat Islam itu dengan sejarahnya yang luar biasa maka akan bangkit. Nah, apakah kebangkitan Islam itu oleh beberapa pihak? Nah, saya tahu, saya begini masalahnya gitu. Oleh negara-negara adik kuasa yang ada sekarang kita tahu, bagi mereka tidak ada itu namanya hendak menegakkan peradaban, tidak. Rata-rata mereka tujuannya merampas sumber-sumber daya gitu. Merampas sumber-sumber daya, menguasai sumber-sumber daya gitu. Peradaban itu hanya lip service gitu. Mission philatris dan sebagainya itu hanya gincu aja gitu. Tapi tidak. Nah, setiap yang otonom, setiap yang merdeka, setiap yang tampil kokoh ya setiap nasion dengan nasionalisme yang kuat itu tidak bisa ditembus untuk diambil resources-nya gitu. Tidak bisa diambil sumber-sumber dayanya. Nah, itulah sebetulnya penyebabnya mereka selalu menghantam itu. Nah, jadi resources itu sebetulnya masalah-masalah yang diambil gitu. Jadi mereka jadi gitu, sebenarnya ada motif ekonomi politik yang begitu kuat untuk mengambil sumber daya negara-negara Muslim. Ambil Timur Tengah misalnya. Itu apapun gerak yang bisa kita minyak gitu selalu minyak gitu. Ya Irak, ya Israel, ya semua hampir semua minyak semua gitu. Iran gitu. Semua itu minyak semua. Alasan aja mengatakan menyebarkan demokrasi. Mission civilisatus misi peradaban, demokrasi dan sebagainya, tapi sebenarnya itu ada motif-motif ekonomi politik gitu ya Prof ya. Jadi makanya tadi kembali kepada ketenangan, posture. Nah, yang to be in control of yourself, of your own project gitu. National project atau civilizational project, to be in control. Karena kalau kita dikacau, diprovokasi, hilang kita, habis kita. Tidak ada artinya gitu. Tapi umat sebagian tidak, tentu tidak semuanya ya, sebagian kecil mungkin saudara-saudara kita tuh gampang terprovokasi. Betul, apakah itu mereka sering berdalih ini kan ajaran Islam itu tentang jihad dan sebagainya gitu ya. Apakah alasan-alasan teologis bagi sebagian kecil yang reaktif tadi itu bisa dibenarkan, ataukah misalnya hanya menutupi alasan-alasan ekonomi, misalnya kemiskinan, mungkin juga keterbelakangan pengetahuan karena budaya baca tidak mereka lakukan, atau gimana itu Prof? Ya, itu semuanya tetapi lagi-lagi kita harus berikan mereka pertimbangan yang matang gitu. Kalau kalian terlalu reaktif, kalian tidak akan menjadi kaya, kalian akan tetap miskin, bukan yang miskin, hancur juga sekaligus gitu. Tapi kalau kalian bisa mengontrol diri gitu ya, apa yang perlu direaksi, apa yang tidak perlu direaksi gitu. Pokoknya proyek ini, makropolitik untuk bangun sendiri ini menjadi yang bermartabat ini harus jalan terus. Apapun tidak bisa dijadikan alasan itu. Islam yang berkemajuan harus tetap jalan. To be in control. In control of itself. Gitu. Itu sangat penting. Nah, ini kalau kita ambil pada peradaban Jepang misalnya. Salah satu keistimewaan peradaban Jepang dan politik Jepang, sejarah Jepang itu kekuasaannya selalu in control. Kita tidak gitu. Nah, kekuasaan seperti munculnya kekaisaran semuanya karena in control, bisa kontrol gitu. Nah, kalau kita kehilangan kontrol, dan itu yang terjadi sekarang, tercabik-cabik kita. Kontrol emosi kita, kontrol pemahaman kita, kontrol tujuan kita. Ini yang lupa. Jadi mengutamakan emosi, meskipun hancur, membabi buta, habis gitu. Padahal itu tidak disimpan satu modal untuk berjalan, untuk menegakkan yang mau ditegakkan. Dan kondisi uncontrol tadi itu dimanfaatkan oleh negara-negara adik kuasa untuk melakukan mengkontrol umat Islam di seluruh untuk menguras sebenarnya kan itu. Menguras penduduknya, menguras kekayaannya gitu. Menjadikan mereka hanya pasar atau budak-budak. Dan juga menjustifikasi bahwa misalnya opini yang berkembang di negara-negara Barat misalnya bahwa Islam itu agama terbelakang, agama radikal, agama kekerasan. Karena di dalam Islam, di dalam komunitas Islam sendiri terdapat juga gitu kan, ada pembenarannya begitu ya Prof ya, karena ada kelompok saudara-saudara kita yang reaktif misalnya, anti macam-macam dan sebagainya gitu ya. Jadi opini Barat itu mendapatkan pembenaran untuk kepentingan kepentingan mereka dalam rangka menguras. Jadi kuncinya adalah menegakkan kewarasan gitu. Kewarasan dan to be in control.
Oke, Ya, menarik itu. Jadi Islam yang berkemajuan tidak akan bisa tegak kalau kita tidak waras. Betul, betul. Gitu ya. Betul. Oke, Tidak menarik sekali pemirsa. Ya. Dan menurut saya ini diskusi yang menarik ya tentang Islam yang berkemajuan dikaitkan dengan perkembangan dunia Muslim dan juga umat Islam ya, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia yang sedang mengalami keprihatinan di dalam di berbagai bidang kehidupan ya. Bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, budaya dan lain sebagainya, seringkali kita lebih mencurigai saudara-saudara kita daripada membangun ajaran Islam yang tasamuh, ya, ajaran Islam yang progresif, yang berkemajuan tadi itu, ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Karena pada dasarnya Islam itu adalah ajaran kemajuan, Betul. Prof ya. Betul. Nah, mungkin terakhir, Prof, ini segmen terakhir, menarik sekali apa yang kita diskusikan. Nah, menurut Profesor itu, apakah ajaran Islam yang berkemajuan itu perlu misalnya terus disosialisasikan, didakwahkan, disiarkan? Nah, kira-kira metode yang paling tepat itu apa untuk membangunkan kembali ya kesadaran Muslim bahwa Islam ini maju, Prof? Saya kira kembali kepada yang konvensional aja gitu ya. Teladan penting sekali. Organisasi penting sekali. Manajemen jelas penting sekali gitu ya. Tetapi ambil yang kunci-kunci gitu. Okay. Ambil yang kunci-kunci, bidang-bidang ilmu pengetahuan yang kunci sifatnya gitu, yang akan men-trigger kemajuan itu gitu. Dan tanpa merupakan tradisi gitu. Tanpa merupakan tradisi gitu. Karena apa? Pada tradisi itu terdapat kehangatan gitu. Jangan lupa. Tradisi itu mengapa kita pelihara? Karena ada kehangatan di situ. Misalnya apa, Prof? Tradisi apa yang perlu kita pertahankan? Ambil aja misalnya bagaimana tradisi orang kalau bulan puasa misalnya gitu ya. Okay. Ambil aja Islam misalnya. Betapa hangatnya itu ya. Apa namanya? Kalau suasana tarawih, takjilan, itu kan ada kehangatan di situ. Coba ambil itu dari umat Islam, tidak ada lagi kehangatan itu. Tidak akan berarti gitu. Jadi tradisi ini penting dipelihara. Tradisi-tradisi yang baik perlu dipelihara sebagai modal untuk tenaga, energi gitu. Kalau ada kehangatan kan energi muncul gitu. Tentu saja dengan itu tadi saya katakan tadi, lihat apa kira-kira entry point yang paling penting untuk dimasuki di situ, untuk dan kehangatan itu, tradisi itu tidak boleh kalah dengan hadirnya teknologi internet, media sosial, karena seringkali selain memudahkan kita bersilaturahmi, tapi seringkali juga memisahkan yang sudah dekat kemudian pisah karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya, dengan smartphone-nya. Dan satu hal, sedapat mungkin tradisi itu makin lama kita masih makin canggih, makin rich, bukan canggih dalam pengertian mewah mahal, tapi makin indah, makin. Kembali merujuk kepada Jepang. Jepang itu kalau melakukan sesuatu, dia melakukan itu selalu mengutamakan bagaimana makin baik, bagaimana makin cantik, bagaimana makin indah. Tidak pernah dilepaskan. Akhirnya berevolusilah itu karya menjadi puncak-puncaknya gitu. Kita kan tidak, sering sekali tidak begitu. Kita tidak pikirkan untuk betah atau menggenahi atau tekun pada sesuatu itu. Ketekunan pada sesuatu, pada tradisi yang makin dipercanggih, makin diperindah, diperluhur gitu, dibikin lebih berharkat gitu. Itu akan lebih